awalnya tanggal April tahun lalu ya, lagi COVID tuh, baru PSBB, lagi ketat-ketatnya, terus tiba-tiba ketahuan ada tumor di perut bawah, bagian bawah. Besoknya cek ke dokter kandungan di USG, katanya disuruh MRI karena ada massa di perut. Terus di MRI ternyata benar ada massa sekitar 14 cm di perut. Operasi dulu, itu operasinya ulang tahun suami aku, 19 Mei. Terus diangkat ovarium kiri dan tumornya, itu gede banget tumornya, 14 cm gitu. Udah selesai itu, aku langsung kemo, mulai kemo, dikasih dokter sebenarnya 6 cycle ya. Waktu itu dokter Indo bilang 6 cycle, per cycle-nya itu setiap minggu, jadi 6 kali 3. Per cycle-nya itu kan 3 kali kemo, jadi 6 kali 3, 18 minggu kemonya. Akhirnya kemo, setiap kemo itu aku sampai pernah anfal juga lagi kemonya, karena kan kemo itu nyerang semua sel ya, bukan sel kanker doang, jadi sel darah putih, sel darah merah semuanya turun, hancuran, cek darah setiap kali kayak terima rapot merah semua. Nah, jadi tuh aku sampai pernah anfal, tekanan darah 60/40, rasanya kayak waktu itu udah hampir mati, hampir lewat, tapi Tuhan masih tolongin. Itu kan aku terbit polis tuh 6 Maret. Aku waktu itu kedetek 25 April kalau nggak salah ya. 25 April, terus mau operasinya itu kira-kira kan secepatnya harusnya. Nah, yang aku seselin apa? Aku nyesel banget karena waktu aku hamil itu, melahirkan itu aku nunda sampai 11 bulanan. Harusnya aku nggak nunda, kalau waktu itu aku langsung masuk, itu kan masa tunggu udah pasti lewat kan. Jadi bakal lebih nggak bakal ribet gitu, lebih lancar proses klaimnya harusnya. Nah, tapi aku ngerti juga kalau jadi aliansi, jadi asuransinya, masa lo baru masuk sebulan mau klaim cancer, aneh banget gitu kan. Pasti dia curiga juga gitu, aku paham juga. Jadi aku pikir ya udahlah, nggak apa-apa, gue nggak di cover. Waktu itu aku pasrah. Setelah itu, yang kemonya dari pertama sampai terakhir, itu yang di cover. Sebenarnya yang gede memang kemonya kan, kemonya itu gede banget, abisnya ratusan juta, berapa tuh, 500 jutaan ya. Itu belum semuanya tuh, 500 jutaan. Ya, ini 454 itu dari mulai kemo pertama ya sampai terakhir. Jadi belum ada yang awal-awal itu, dari awal aku ngecek ke 7 dokter, plus dokter Singapura tuh setiap video call bayarnya 4.800.000 per video call. Jadi itu aku pakai uang sendiri ya. Jadi dari awal, puji Tuhannya, memang masih sanggup bayar, masih mampu bayar. Jadi waktu itu juga nggak terbebani sebenarnya pas lagi kemo, itu nggak mikirin biaya sebenarnya. Karena kata suami aku, jangan pikirin biaya, penting sembuh, fokus dulu gitu. Tapi begitu keluar klaimnya, Bayu bilang, kan aku lagi recover, Ci, klaim lu keluar cair, 90 juta nih baru yang pertama, nanti pelan-pelan nanti keluar lagi satu-satu. Klaim pertama udah cair dulu. Wah, rasanya sembuh, langsung seger. Iya kan, karena walaupun kita, menurut aku ya, walaupun kita bisa bayar, mampu bayar, tapi kan kita kan kumpulin uang itu kan ada tujuannya, ada goals-nya. Kita punya pos-posnya, ini uang ini mau dibuat apa. Aku udah ada cita-cita mau beli ini, mau beli itu, mau invest, mau beli rumah, mau beli tas. Begitu keluar duit segitu gede, waktu itu aku keluar semua sebelum di cover kan, jadi kira-kira 700-an kali ya. Nah itu kan gede ya, 700 juta. Jadi aku pikir 700 juta tuh bisa, maksudnya jadi terhalang dong goals aku. Misalnya aku mau beli rumah gitu, misalnya harga 1 M, 700 jutanya kepake kan, jadi ulang lagi dari nol gitu ibaratnya. Jadi kebantu banget ya aku waktu proses klaimnya keluar. Menurut aku sih, kalau kita itu manusia, asuransi itu sebenarnya tuh kayak bentuk tanggung jawab ke diri sendiri gitu.
Jadi kalau misalnya kamu punya asuransi, misal kamu dari kamu udah bisa cari uang, kamu langsung beli asuransi sendiri gitu. Nah itu tuh menurut aku sebagai bentuk tanggung jawab, karena kalau misalnya nanti kamu sakit, kamu nggak perlu repotin orang tua kamu nggak perlu repotin nanti suami kamu, pasangan kamu, istri kamu, siapapun itu, anak kamu nggak perlu repotin orang lain, karena kamu ada yang cover gitu. Nggak perlu minta kanan kiri, nggak perlu minta bantuan saudara atau apalagi sumbangan, tapi kamu bisa dengan uang sedikit yang kamu sisihin setiap hari itu, kamu bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu. Menurut aku tuh asuransi penting banget selain rumah ya, selain tempat tinggal. Jadi setelah tempat tinggal, nomor 2-nya itu menurut aku asuransi. Jadi kalau orang zaman sekarang kan banyak yang udah pakai iPhone terbaru tapi nggak punya asuransi. Menurut aku itu buat apa? Percuma gitu. Karena nih ya, aku kan udah pernah ngalamin ya. Aku udah pernah ngalamin sakit waktu itu. Saat aku sakit itu, aku pandangin lemari aku. Ya, begitu banyak tas, sepatu, baju, dan lain-lain semua yang aku beli. Buat apa? Aku cuma pakai baju rumah sakit. Buat apa? Nggak dipakai gitu. Yang kepake apa? Asuransi. Yang bantu apa? Asuransi gitu. Baju itu buat apa? Mati dibakar kok gitu. Maksudnya ya bukannya berarti kamu nggak boleh beli juga. Beli nggak apa-apa. Tapi priority-nya itu asuransinya dulu gitu. Menurut aku, maksud aku cover lah diri lu sendiri. Jangan cuma luarnya doang lu cover bagus-bagus tapi dalamnya lu nggak hargain diri lu, artinya gitu. Mobil aja kamu beli pakai asuransi, ya kan? Masa diri sendiri nggak diasuransiin? Menurut aku gitu. Tapi banyak juga orang yang merasa tuh kalau beli asuransi itu rugi gitu. Nanti nggak dapet apa-apa, cuma bayar premi doang tapi nggak dapet apa-apa gitu. Nah kalau menurut aku ya, asuransi itu cuma ada dua, win sama win. Jadi kenapa win sama win? Kalau kamu beli asuransi terus ternyata kamu sakit, untung gue punya asuransi, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu beli asuransi, kamu bayar doang nggak kepake asuransinya, untung gue sehat, ya kan? Itu sama-sama untung. Jadi jangan pikir rugi loh. Jangan pikir mau dapat uang dari asuransi. Kalau bisa amit-amit seumur hidup jangan pernah dapat uang dari asuransi kecuali nanti kalau udah mati, ya kan? Kalau bisa begitu pikirnya. Jangan pikir bayar asuransi itu mau dapat sesuatu. Justru bayar asuransi jangan sampai gue dapat sesuatu. Gitu doanya. Kalau dari aku ya, mungkin kalian tuh kalau misalnya masih sehat, itu nggak bakal bisa mikir dan bayangin kalau one day kayak gimana ya, kalau kita ngelihat penyakit waktu kita sehat ya, waktu aku sehat, aku tuh ngelihat penyakit kritis kayak kanker atau apa itu, nggak mungkin lah, itu kan kayak satu dari berapa banyak orang, nggak mungkin lah kena gue gitu. Itu mah sialnya dia aja, anggapnya gitu. Kita mah enggak lah. Saran aku, jangan suka kepedean. Jangan suka kepedean. Karena kepedean itu yang kadang-kadang tuh bikin kita tuh pikir kita nggak butuh gitu. Nggak butuh asuransi. Atau kita kepedean, duit gue, tabungan gue masih banyak, bisa bayar lah. Misalnya gini, maksud aku. Misalnya dokter bilang, nih kamu mau pilih obat yang harganya 30.000 atau 1 juta gitu. Kalau misalnya pakai uang sendiri, kita akan mikir. Tapi kalau pakai asuransi, kita nggak akan mikir. Udah pasti kita mau yang terbaik, udah pasti kita berapapun harganya kita akan bayar. Kita akan dibayarin gitu sama asuransi. Jadi kita nggak perlu pikir, nggak perlu pusing biayanya. Karena kalau ngomong soal manfaat klaim, aku kan sebenarnya ini yang aku sharing hari ini cuma satu. Tapi aku tuh udah klaim berkali-kali sebenarnya nih. Setelah aku udah kena cancer, mami aku yang aku beliin asuransi, kecelakaan waktu lagi liburan, jatuh, tangannya patah, itu juga klaim dibayarin semua. Terus kemarin kena COVID keluarga, aku sama suami aku juga klaim berapa ratus juta tuh dibayarin juga. Jadi maksud aku, kita nggak ada yang tahu gitu loh, jangan suka kepedean, kita nggak ada yang tahu, bisa tiba-tiba mami aku aja nggak ada apa-apa, masih muda ya, bukan dan masih muda dan olahraga banget, sehat, tiba-tiba kepleset aja gitu. Terus harus keluar tiba-tiba 150 juta lagi liburan. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan kita kecelakaan, kapan kita kena sakit, kapan kita kenapa-kenapa. Ya lebih baik kita proteksi diri sedini mungkin, jangan ditunda, jangan nunggu gitu. Karena aku udah rasain sendiri nyeselnya nunggu. Jadi kalau bisa jangan nunggu-nunggu. Jangan pikir kita pasti sehat terus. Jangan pikir kita nggak mungkin, cerita-cerita itu cuma cerita orang gitu, karena one day bisa aja terjadi itu jadi cerita kita gitu. Karena aku juga nggak pernah mikir kalau ini bakal jadi cerita aku gitu loh.